Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai materi-materi hukum perusahaan. Materi yang pertama, Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. materi yang kedua, Hukum perusahaan adalah semua yang mengatur tentang segala bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha tetap yang terus-menerus yang didirikan di wilayah negara Republik Indonesia. materi yang ketiga, Hukum dagang merupakan lex spesialis dari hukum perdata, maka dapat dikatakan bahwa hukum perusahaan merupakan pengkhususan lebih lanjut dari hukum dagang. Lingkup pembahasan hukum perusahaan meliputi dua hal, yaitu bentuk usaha dan jenis usaha. Bentuk usaha adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha, yang disebut bentuk hukum perusahaan. Jenis usaha adalah berbagai macam usaha di bidang perekonomian, yang meliputi bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang jasa, dan bidang keuangan. materi yang keempat, Ada 4 sumber hukum perusahaan pada aspek hukum dalam ekonomi. Yang pertama adalah perundang-undangan. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang kedua adalah kontrak perusahaan. Yang ketiga adalah jurisprudensi dan yang keempat adalah kebiasaan. materi yang kelima, Badan usaha adalah kesatuan yuridis dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Berdasarkan klasifikasi kepemilikannya, badan usaha dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama adalah perusahaan perseorangan, yang kedua adalah persekutuan firma, yang ketiga adalah CV, yang keempat adalah PT, yang kelima adalah perusahaan milik negara, dan yang keenam adalah koperasi. materi yang keenam, Badan usaha berbentuk badan hukum. Karakteristik dari badan usaha yang berbentuk badan hukum adalah adanya pemisahan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan usaha. Badan usaha yang berbentuk badan hukum terdiri dari PT, koperasi, dan juga yayasan. Badan usaha yang tidak berbadan hukum. Karakteristik dari badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah tidak adanya antara pemisahan kekayaan pribadi dengan kekayaan usaha. Badan usaha yang tidak berbadan hukum terdiri dari CV, persekutuan perdata, dan juga persekutuan firma. Nah, demikian materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salah hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfirli Patria Yuda Prawira. Nomor pokok mahasiswa 17810361. Tujuan saya membuat video ini ingin memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum Perusahaan. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu perusahaan. Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Perusahaan adalah sebagai bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba yang diselenggarakan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang tidak berbadan hukum atau berbadan hukum yang didirikan di wilayah Republik Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu hukum perusahaan. Hukum perusahaan sendiri yaitu seperangkat aturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan dalam lapangan perusahaan yang secara tidak terputus-putus, terang-terangan, dan untuk memperoleh laba atau keuntungan yang dilakukan dengan cara memperniagakan barang-barang, melakukan suatu perjanjian perdagangan, dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup hukum perusahaan.
hukum perusahaan sendiri berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang mana lex spesialis dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Maka dengan demikian, hukum perusahaan merupakan lanjutan khusus dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Hukum perusahaan sendiri meliputi dua pokok, yaitu jenis usaha dan bentuk usaha. Selanjutnya, sumber-sumber hukum perusahaan. Pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau disebut dengan Burgerlijk Wetboek. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Wetboek van Covendel. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya, sampailah pada pembahasan terakhir kita, yaitu badan usaha yang berbentuk badan hukum dan badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum. Yang pertama, badan usaha yang berbentuk badan hukum adalah adanya pemisahan harta kekayaan pemilik dan harta kekayaan usaha tersebut, yaitu terdiri dari PT, koperasi, yayasan. Yang kedua adalah badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum, yaitu tidak adanya pemisahan harta kekayaan pemilik dan harta kekayaan badan usaha tersebut, yaitu terdiri dari persekutuan perdata, yang kedua firma, yang ketiga CV. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf, dan kekurangannya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.